Di hadapan kita sudah ada Mas Bayu Lutfianto, ya. Menarik karena profesi Anda adalah grafolog. Ya. Ini profesi apa ini? Menganalisa tulisan tangan. Jadi dari tulisan tangan kita bisa memahami seseorang dengan sangat mudah sekali, cepat sekali, dan jarang sekali keliru. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat liputan berikut ini. Sebuah tulisan tangan tidak hanya mempunyai arti terhadap pesan yang disampaikan, tetapi juga dapat mengungkap pribadi sang penulis. Begitupun dengan tanda tangan seseorang, dapat dipahami sebagai gambaran atau label dari seseorang. Hal inilah yang dilakukan Bayu Lutfianto, seorang trainer dan juga analisis tulisan tangan. Bayu yang sempat menjadi dosen bidang biologi laut ini, mempelajari grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan secara otodidak. Dengan membaca tulisan tangan seseorang, Bayu langsung bisa mengetahui karakter yang bersangkutan, di antaranya mengenai keyakinan seseorang, life trap atau jebakan-jebakan hidup yang dihadapi, potensi diri seseorang, hingga mental block atau faktor-faktor penghambat. Setelah menganalisis tulisan tangan seseorang, langkah selanjutnya adalah memberikan terapi tertentu sebagai langkah pembentukan diri baru orang tersebut. Tidak ayal, jasanya ini sering dipakai baik oleh perorangan maupun sejumlah perusahaan dalam memahami karakter pekerja dan perekrutan karyawan. Ya, kalau pendidikan formal Anda apa? Saya punya gelar doktor di bidang marine biology. Tapi kemudian kenapa sampai Anda lebih tertarik untuk belajar soal tulis-menulis ini? Pada saat saya masih aktif sebagai dosen selama hampir 16 tahun, saya banyak berkecimpung di dunia lingkungan hidup. Dan banyak sekali mengelola banyak penelitian tentang lingkungan hidup, dan sebagian besar problem di lingkungan hidup itu bukan lingkungannya tapi orangnya gitu. Jadi saya tahu tentang masalah lingkungan hidup tapi saya nggak tahu tentang orang secara persis. Berbagai cara untuk memperbaiki karakter seseorang di bidang lingkungan hidup biasanya selalu gagal karena dianggap semua orang itu sama. Dari situlah saya jadi mengerti ternyata walaupun sudah sekolah dokter setinggi itu, saya tetap nggak ngerti orang gitu kan. Tunggu dulu, Anda belajar dari mana ini, grafologi ini? Oke, awalnya secara nggak sengaja, jadi kebetulan adik saya adalah seorang dosen psikologi gitu. Dari dia saya lihat beberapa buku dia menarik, dan saya adalah seorang yang suka belajar, bagi saya belajar itu menyenangkan. Jadi dengan membaca tulisan tangan orang, tanda tangan juga ya? Ya, ya. Tanda tangan orang, Ya. kita bisa mengetahui apa saja? Banyak sekali, terutama yang kita ketahui adalah keyakinan orang tersebut tentang dirinya sendiri, sikap dia dengan keluarganya, dengan dirinya, dengan orang lain, semuanya akan terlihat dengan sangat mudah sekali. Kemudian juga hambatan-hambatan di dalam dirinya sendiri, apa yang membuat dia tidak bisa maju gitu, dan juga potensi-potensi dia yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu kelihatan? Kelihatan. Dari tulisan dan tanda tangan? Yang paling menarik yang terlihat adalah life trap dia, jebakan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Trap itu apa sih? Itu semacam template, jadi semacam kondisi di mana pada saat kecil anak kita mendapat perlakuan dari diri kita maupun orang sekelilingnya sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi perlakuan itu terbawa terus sampai dewasa. Contohnya, seseorang yang mengalami abuse sejak kecil gitu, maka dalam pemikiran dia abuse ini adalah barang sehari-hari. Akhirnya pada saat nanti dia dewasa, dia salah satu, dia akan menjadi orang yang suka nge-abuse atau dia suka dengan pasangan yang suka nge-abuse juga. Gitu. Ada berapa life trap atau perangkap kehidupan di dalam kehidupan kita ini? Oke, ada 11. 11 itu apa aja? 11 itu dari mulai abandonment yang paling penting ya. Abandonment adalah life trap di mana seorang anak atau seorang anak kecil merasa ditinggalkan secara fisik oleh orang tuanya. Terus ada mistrust, ada mistrust and abuse, ya, perasaan tidak dipercaya atau pernah diambil manfaat sama orang lain dan di abuse. Kemudian ada emotional deprivation, ini perasaan tidak dicintai, jadi kemiskinan cinta. Ibu atau bapak ada, tapi cinta tidak terasa. Sehingga dia akan kemana-mana mencoba mencari cinta. Sehingga biasanya gedenya, kalau nggak kerjanya pindah-pindah, pacarnya ganti-ganti, atau kalau ataupun punya istri ya dia akan cari cinta yang lain. Karena yang dia kejar sebetulnya cinta orang tua yang hilang dulu gitu. Social exclusion ini? Social exclusion saya kira banyak dialami kita semua ya. Dialienasi, dikucilkan oleh rekan-rekan, oleh teman dan segalanya. Mungkin karena ras, mungkin karena kurus, mungkin karena miskin, mungkin karena loadingnya lama dan sebagainya, diejek dan sebagainya. Nah, itu saya yang loadingnya lama ya.
Kemudian defectiveness ini banyak sekali kita kena, perasaan tidak sempurna. Karena pada saat kecil orang tua tidak menghargai apa yang ada, misalnya teman-temanmu dapat 10 kok kamu cuma dapat 7. Padahal 7 aja udah Padahal bagus. 7 bagus banget gitu. Tapi semua ini bisa terlihat di dalam tulisannya? Bisa. Tanda tangannya juga? Bisa. Oke, terus? Tapi terutama tulisan, karena tanda tangan mungkin hanya kecil mencerminkan itu ya. Oke, Ya. berikutnya apa nih? Failures ini perasaan takut gagal. I am a loser, saya pecundang. Ini muncul biasanya dari faktor ayah. Ayah yang bagian di dalam keluarga yang biasanya pengambil keputusan, terlalu mencemooh anak, kamu tuh apa? Gitu. Kamu tuh seperti apa? Enggak seperti papamu ini loh. Jadi selalu dibandingkan dan dia dilihat sebagai anak yang gagal. Dependensi ini biasanya muncul pada saat orang tua terlalu mengambil alih semuanya. Jadi kamu nggak usah ngambil keputusan, papa lebih tahu, ibu lebih tahu, kamu ngikut aja. Berikutnya, vulnerability. Wah, ini menarik, ini life trap yang biasanya muncul secara nggak sengaja. Karena seseorang mengalami tiba-tiba keluarganya bangkrut. Atau tiba-tiba ibu sakit dan meninggal, atau ayah sakit dan meninggal, atau tiba-tiba dia pernah kena kecelakaan dan sebagainya. Dia melihat dunia ini penuh dengan bahaya. Subjugation, waduh ini menarik, ini banyak orang tua yang terlalu otoriter, terlalu merasa powerful, dan selalu membuat anak patuh. Subjugation ini di satu sudut mungkin karena orang tua kepengen anaknya aman, di sudut lain membuat anak menjadi patuh semuanya. Repotnya kalau anak dididik untuk patuh, nanti di sekolahan katakanlah diajak temannya yang lebih otoriter, katakanlah melakukan sesuatu yang tidak benar, dia patuh juga. Patuh juga ya. Dan orang tua marah-marah, kok bisa sih kamu ngikut dia? Nah kan papa ngajari patuh. Kan gitu. Jadi Oke. ini berbahayanya. Traps berikutnya? Unrelenting standard, ini trapnya para achiever. Dari luar dia adalah orang yang luar biasa, selalu bisa mencapai apapun. Tapi sebetulnya di balik itu muncul dari sebuah tekanan dari orang tua pada saat orang tua minta dia selalu harus nomor 1. Kalau nggak nomor 1 bukan anak papa. Perangkap yang terakhir? Entitlement, oke, entitlement adalah sebuah perangkap pada saat kita memanjakan anak luar biasa. Jadi entitlement muncul pada saat anak tidak tahu jelas aturan main dalam kehidupan. Dia tidak tahu mana yang boleh dan tidak, dan sehingga dia akan melakukan apa saja, yang penting aku dapat tantrum, minta sesuatu, tidak dipenuhi, dia marah-marah, gebrak-gebrak meja. Bisa Anda kasih contoh prinsip-prinsip apa yang bisa kita lihat dari tulisan seseorang misalnya? Oke, sederhana sekali. Kalau kita melihat tulisan seseorang dan tulisan itu tekanannya ringan sekali, jadi kalau di fotokopi itu nggak kelihatan gitu ya. Atau pilihan ballpointnya pilihan yang kecil sekali, kita tahu persis bahwa orang ini bukan tipe seorang leader, dia seorang follower. Karena dia ragu-ragu dalam menulis, terutama karena kalau salah kan nggak kelihatan kalau tipis. Wah, untung pulpen saya tebel ini. Ini apa ini? Oke, Bang Andi, ini tulisan menarik sekali nih. Ini tulisan, Bang Andi bisa lihat yang saya kasih lingkaran-lingkaran itu kan? Iya. Itu adalah jarak antar kata pada saat seseorang menulis ya. Jaraknya sangat lebar sekali. Ya Artinya kan? apa itu? Artinya jarak antar kata menunjukkan bagaimana seseorang memposisikan dirinya dengan orang lain. Tulisan dengan jarak kata yang lebar seperti ini menunjukkan kondisi di mana dia tidak mudah percaya pada orang lain. Kemungkinan terbesarnya dia pernah disakiti di masa lalunya, sehingga dia merasa orang lain itu tidak mudah untuk didekati dan berbahaya, sehingga dia menjaga jarak, memberikan jarak pada orang lain, sehingga nunggu lama sekali untuk masuk. Tapi seperti ini bisa diperbaiki? Sangat bisa diperbaiki. Ya, ada contoh lain misalnya. Nah, bisa Anda lihat ini. Oke, ini tulisan yang kalau misalnya dia melamar jadi salah satu staf kita, mungkin kita perlu berpikir beberapa kali ya. Kenapa? Bung Andi bisa lihat dari kemiringan tulisannya aja, cara tulisan itu berdiri atau tidak, itu kan ngaco sekali kan, kanan kiri tegak gak karu-karuan caranya menulis kan. Iya. Huruf-hurufnya miring kiri kanan dan sebagainya gitu. Kemiringan ini yang tidak karuan menunjukkan bagaimana stabilitas emosi seseorang. Saya dengar bahwa tulisan juga bisa memperlihatkan tadi ya, kemungkinan untuk melakukan kekerasan, tapi juga kriminalitas. Bisa. Iya, ini kalau tidak salah ada satu tulisan lagi. Kalau ini tulisan apa ini? Kalau yang mau ngambil ini sebagai staf silahkan ya. Oke, ini Mengambil tulisan. apa yang salah dari penulisnya Oke, ini? Bung Andi kalau lihat ini apa yang masuk dalam kesan pikiran Bung Andi dengan lihat tulisan ini? Ruwet sama seperti rambut saya nih. Oke, ruwet, bukan nggak ada urusan dengan ini ruwet. Oke, ruwet. Ada lagi?
apakah dia peduli dengan pembacanya? Nggak peduli, nggak nggak peduli bisa dengan dibaca orang ini. lain. Oke. Iya. Apakah dia menunjukkan sebuah kejernihan berpikir dan kemauan untuk menata di dalam tulisannya? Tidak sama Tidak sekali. sama sekali. Oke, ini adalah tulisan dari seorang serial killer di Amerika sana gitu. Dari sini kita Pembunuh berantai. Iya, kita bisa melihat bagaimana complicated pemikiran dia dan tidak pedulinya pada siapapun kan gitu ya. Jadi hanya dari tulisan kita bisa lihat apakah orang ini jernih di dalam berpikir atau tidak. Kita rehat sejenak, ikuti terus Weekend.